Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah dengan NIM 2204040041, Program Studi Akuntansi Syariah kelas 5B. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pengauditan Organisasi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Andi Nurrahma Ghafar SEMAK. Langsung saja, yakni organisasi syariah. Organisasi syariah adalah lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Kemudian, adapun jenis organisasi syariah yang umum, yaitu bank syariah, kemudian Baitul Mal wa Tamwil, kemudian adapun lembaga amil zakat. Selanjutnya itu audit. Nah, audit adalah proses kerja pemeriksaan. Kemudian auditor adalah seseorang yang melakukan audit. Kemudian auditi. Nah, auditi itu adalah orang yang diaudit. Adapun audit internal dan eksternal. Nah, audit internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Kemudian audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh auditor yang berasal dari luar perusahaan. Kemudian adapun OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang bertanggung jawab dan mengatur sektor jasa keuangan. Kemudian adapun LKS atau Lembaga Keuangan Syariah adalah institusi keuangan yang berperan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian adapun juga DPS atau Dewan Pengawas Syariah adalah yang bertugas untuk memantau dan mengawasi seluruh aktivitas keuangan yang dimana untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip syariah baik itu eksternal maupun internal. Sedangkan DSN atau Dewan Syariah Nasional itu yang bertugas untuk membuat fatwa atau pedoman sesuai dengan aturan syariah. Kemudian adapun independen yaitu tidak dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya itu ada AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yang dimana adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengemban dan menerbitkan standar akuntansi. Kemudian adapun yang namanya stakeholder adalah pemangku kepentingan, sedangkan shareholder adalah pemegang saham. Selanjutnya itu ada salah saji, yakni adalah penyajian informasi yang tidak akurat. Sedangkan skeptis profesional adalah sikap yang mengharuskan auditor untuk selalu mempertahankan sikap kritis, kemudian melakukan evaluasi terhadap informasi, bukti dan pernyataan yang diberikan oleh pihak yang diaudit, tanpa langsung menerima atau percaya begitu saja. Kemudian adapun contoh pembiayaan, yakni ada pembiayaan murabahah, mudarabah, musyarakah, kemudian pembiayaan ijarah. Selanjutnya masuk pada materi audit bank syariah. Nah, yang pertama itu ada latar belakang, yakni untuk memastikan apakah suatu lembaga perusahaan itu sudah melakukan SOP sesuai aturan atau prinsip syariah. Nah, yang kedua itu kemudian hasil dari audit itu diproses, yang dimana digunakan untuk dalam pengambilan keputusan oleh stakeholder. Kemudian audit syariah. Nah, audit syariah itu adalah proses pengauditan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, yang dimana apakah operasionalnya atau produknya itu sudah sesuai dengan prinsip syariah atau hukum syariah.
Kemudian kita masuk selanjutnya pada ruang lingkup. Nah, yang pertama itu ada audit konvensional. Apakah aktivitas ekonomi seperti kegiatan atau proses yang dilakukan itu harus sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Kemudian laporan keuangan manajemennya itu apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selanjutnya, ruang lingkup audit syariah. Yang pertama itu aktivitas ekonomi, yakni apakah transaksi dan kegiatan operasionalnya itu sudah dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Selanjutnya, laporan keuangan manajemennya. Nah, laporan keuangan manajemennya itu harus sesuai dengan hukum dan prinsip Islam. Kemudian, audit harus dilakukan sesuai dengan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Adapun contoh audit syariah, yakni DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Adapun contoh audit internal yaitu audit keuangan, audit operasional. Dan adapun juga contoh audit eksternal, yakni kantor akuntan publik. Selanjutnya ada auditor pemerintah. Nah, auditor pemerintah bertugas untuk memeriksa keuangan pemerintah, yaitu KPK, Bawasda. Selanjutnya itu ada auditor pajak, adalah auditor yang berada di Direktorat Jenderal Pajak, yang dimana auditor memeriksa pajak yang dibayarkan kepada wajib pajak. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis audit bank syariah. Yang pertama itu ada audit keuangan syariah, yakni apakah laporan keuangannya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, laporan keuangan syariah itu ada akun mudharabah dan utang biasanya diakui melalui berbagai aspek. Selanjutnya itu ada audit operasional bank syariah, yakni apakah operasionalnya itu sudah sesuai dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada audit kepatuhan syariah. Apakah lembaga keuangan syariah itu sudah patuh terhadap prinsip syariah. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat audit bank syariah, yakni yang pertama itu ada kelengkapan. Nah, di mana untuk mengetahui kelengkapan berkas, contohnya lengkap atau tidak bukti transaksi tersebut dalam bank syariah. Yang kedua itu akurasi. Nah, akurat atau tidak. Contohnya apakah slip transaksi itu sudah akurat atau tidak. Kemudian yang ketiga itu ada keberadaan. Contohnya apakah ada barang yang dibeli dan apakah ada nasabah yang datang, di mana bisa dilihat dari CCTV. Selanjutnya itu ada penilaian, yakni apakah cara menilainya itu sudah benar atau tidak. Selanjutnya itu ada klasifikasi, dan selanjutnya itu ada batas split. Apakah sudah sesuai dengan batas waktu. Selanjutnya itu ada yang terakhir, yakni pengungkapan. Nah, contohnya pengungkapan laporan keuangan. Apakah sudah sesuai datanya dengan yang ada di teller. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.